Halo teman-teman, kita dari Cerita palsu. Ya. Banyak cerita. Perkenalkan, nama saya Rosa. Nama saya Lucy. Nama saya Ramadhani Anggara. Nama saya Ovaldo. Nama saya Fatimah Zahra. Yeay. Ngomong-ngomong, bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Puji Hari Tuhan. ini? Baik. Soalnya mungkin pada sibuk kali ya. Iya kan? betul. Mau akhir tahun. Jadi kesibukannya apa? Untuk dari Kalusia dulu. Kalau saya sih, kalau sekarang sibuknya kerja mau kuliah ya. Kebetulan saya kerja di media online, jadi saya sebagai jurnalis. Jadi pagi sampai siang itu paling sibuk ke jurnalis, dan sorenya itu malamnya itu ke kuliah sih. Dan kalau Sibuk untuk padat juga ya. padat banget. Sama mungkin ya Bang, enggak? Kayak jalan Sama, sih. saya juga kebetulan kerja di bidang pemerintahan. Kebetulan juga sama juga padat juga. Kebetulan di bidang Instansinya? pemerintahan yang menangani di bidang hukum gitu di Berat Republik dong ini. hukum. Berat. Kalau disejajarkan dari huruf A sampai Z, Itu di mana tuh? ya itu kita harus ikhlas. Oh. Itu berat. Kalau kita buka per bab itu banyak banget gitu. Kalau untuk Ovaldo? Iya, Sibuk Ovaldo. banget, apalagi Sabtu Minggu. Kayak gini nih. Oh iya. Iya, dari pagi sampai sore sampai malam lah. Di luar terus, gak pernah di dalam lah. Jadi Gak pernah di dalam rumah maksudnya. rumah itu cuma buat Iya, tidur lah ya. buat tidur doang malam kayak gitu. Sehari-hari nyari duit. Nah, kalau untuk Rara? Aku kerja sama kuliah juga sih sama. Di mana tuh? Aku kerja di salah satu coffee shop Coffee gitu. shop ya. F&B ya? Oh, Iya, F&B. F&B. Wah, kalau F&B ya Wah, lebih asik, ke asik, bidang asik. entertain. Berarti lebih ketemu Hospital. banyak orang lah ya. Hospitality ya, hospitality ya, pelayanan. Kalau Kak Rosa sendiri apaan? Masa nanya, kita nanya balik? Kalau saya sendiri, saya sebelumnya bekerja di perhotelan Bagian? sebagai resepsionis, jadi FDA, front desk agent. Oh, front desk agent. Iya. Asik juga tuh, bisa kenal-kenal Asik. sama apalagi bule ya. Asik. Pale asik. gimana Pale? Pale. Apa dah? Kan Bule, bule. pale. Oh, pale. Oh, paling Agak ngelek ya. paling yang di Bisa ya, parkiran. paling. Oh, parkiran. Kalau parkiran. Berarti ini semua dunia kerja semua ya, berarti udah pada Iya. kerja semua daripada nggak kerja kan mendingan kerja Iya, juga karena benar. kita harus juga butuh pekerjaan. Iya betul. Kalau ngomong kerja, apa sih yang pengen di ini nama kita semua nih yang dicari kerja itu buat apa sih? Kalau untuk saya sih kerja itu menambah wawasan ya pastinya, Wawasan, sama wawasan. Nggak uang kali ya. ya kalau pengetahuan kita larinya kan kita kuliah gitu Dari ya media kan. nih, nambah wawasan. Dari media menambah wawasan. Kita kan bisa dari situ ya menambah wawasan. Di jalan juga kan kita kerja juga kan Banyak sih. nambah wawasan juga sebenarnya ya kan. Banyak. Jadi banyak kalau mau nambah wawasan. Cuman kalau ya kita manusiawi ya, kita hidup di dunia ini pasti perlu makan, perlu apa sebenarnya kita Perawatan, pasti biaya. perlu duit dong ya pasti ya. Skincare ya. Ya kan? Jadi ya kita kerja itu untuk mencari uang, untuk menghidupi diri kita, keluarga kita, ataupun buat masa depan kita kelak nanti. Paling Tapi ngomong-ngomong udah kerja berapa tahun di bidang media? kalau di media baru sih Oh, baru mau setahun ini lah. Baru setahun ini ya? Baru mau setahun ini. Kalau Bang Angga kerja di bagian pemerintah udah lama? Udah lama, jadi semenjak lulus SMA ada info lowongan kerja di bidang pemerintahan, dan kebetulan orang tua juga bergerak di bidang pemerintahan. Jadi informasinya satu pintu dan mendaftar menjadi pegawai negeri sipil gitu, dan alhamdulillah diterima. Dan memang dari awal nggak ada mimpi sih untuk jadi pekerja di bidang pemerintah, karena di bidang di rumah juga ketolong juga karena memang lingkungan. Jadi mau kita kerja apa juga, kalau kita punya hobi, terus kalau kita juga mau mau memilih kerjaan, tapi kalau kita nggak didasari dengan hati ya, kita mau memilih kerjaan nggak jalan juga. Tapi intinya semua pekerjaan bagus. Emang kalau di permintaan bidang apa sih? Yang di Nah, awal-awalnya. awal. Perjalanan. Jadi ada Perjalanan karir. sedikit Iya, saya iya, Iya, karena kan pemerintahan kita kan Ah. jarang tahu Iya, apalagi gitu kita cara awam kerjanya. ya, Iya awam. benar.
Nah, cewek gitu Iya, ya. Jadi secara karena detailnya. berbicara pemerintahan, bolanya saya lempar. Yang membuat nanya pemerintahan apa? Kenapa nanya sampai mengorek-ngorek ke dunia pemerintahan? Ya enak aja sih. Pasti yang pertama pundi-pundi. Pundi-pundi betul. Pundi-pundi pasti. Kedua dipandang sama orang tua baik-baik. Iya betul. Sama orang sekitar dipandang hebat. Dipandang hebat. Ya, memang juga kata orang-orang dulu juga kerja di pemerintahan itu juga bisa mengangkat derajat ya. Tuh. Salah satunya itu. Tuh. Privilege ya, Pak. Makanya kita pengen tahu gitu loh. Awal mula di Mau ambil pemerintahan. Kali uang aja ke kita bank mau gampang. coba ke pemerintahan kan ya. Amin. Iya, Iya, siapa tahu kan. Insya Allah. Ada itulah. Amin. Gampang kok kalau mau coba ke pemerintahan. Gimana tuh, Bang? Yang pertama, satu adalah niat. Kedua adalah berdoa. Ketiga adalah connecting jaringan. Informasi kan, kita Siap. harus butuh informasi nih. Relasi. Informasi dari dalam, dari luar, internal. Berarti kita enak nih ya eksternal. sekarang ya. Nah, Kita apalagi sekarang juga kita ya. udah ada multimedia di bidang pemerintahan atau mungkin di bidang swasta yang dimana ada humas-humasnya ini yang membantu anak-anak muda ini untuk untuk serius mencari kerja gitu. Mungkin salah satunya di swasta kah atau di BUMN atau di pemerintahan. Nah, berbicara pekerjaan gitu. Awal saya bekerja itu ditempatkan di Sekretariat Jenderal. Yang dimana membidangi ada beberapa direktorat, ada direktorat HAM, terus ada direktorat lembaga pemasyarakatan, ada direktorat imigrasi, yang kalau kemana-mana kita keluar negeri, kita harus berhubungan dengan keimigrasian. Nah, terus juga ada lembaga hukum, lembaga perlindungan anak, lembaga perlindungan masyarakat, yang salah satunya menaungi media juga. Nah, itu seperti itu gitu. Berbicara soal tadi ya orang dalam. Orang dalam. Ya, mungkin nggak sih kalau misalnya kita yang nggak punya relasi di dalam gitu, bisa nggak? Kita Gitu. kerja. Apa ada peluangnya gitu? Gampang nggak sih gitu? Gampang. Kan kita kalau ngeliat perspektif orang di luar sana kan masuk CPNS agak susah Susah. banget. Apalagi S-nya sekarang, banyak A, B, apalagi C, nggak D, ada- E. Apa namanya sekarang tuh Koneksi. Honorer. Katanya isu-isunya akan dihapuskan gitu. Ya memang jadi ada kita berbicara honorer dulu ya. Ya, oke, Satu-satu kita akan kupas. Kalau memang berbicara honorer itu kenapa harus dihapuskan? Itu karena memang nggak sesuai sama apa yang dia kerjakan dan tanggung jawabnya. Yang pertama. Jadi tanggung jawabnya besar, terus upah yang didapatkan tidak sesuai gitu. Nah, memang itu menjadi halangan, ada hambatan untuk pemerintah untuk merekrut SDM gitu. Karena apa? Kalau kita berbicara SDM yang belum pensiun saja kan masih banyak nih yang belum pensiun. Nah, untuk diangkat honorer ini terbentur dengan SDM yang belum pensiun. Nah, langkah yang diperhatikan oleh pemerintah dibentuklah itu ada namanya P3K. Gitu, pekerja, pegawai dengan kontrak kerja yang dimana untuk mengcover dan manajemennya itu diatur dalam masa kerja gitu kan. Kalau honorer kan dia kerjanya berat, tanggung jawabnya juga berat, pengabdiannya juga berat, tapi tidak sesuai. Tapi kalau sudah dikontrakkan kerja itu sesuai upah minimum daerah, upah minimum daerah tersebut. Contoh misalkan dia masuk di DKI Jakarta sebagai barometer ya, sebagai barometer provinsi percontohan yang dimana gajinya mungkin kalau Jakarta sudah bergerak di angka nominal ini, mungkin daerah juga mengikuti juga. Memangnya mohon maaf nih, kenapa baru dibuat sekarang gitu? Memangnya dulu awalnya ketika pemerintah sendiri memutuskan oke lah kita ada honorer itu berdasarkan apa? Terus kedua berbicara upah tadi ya, emang upah yang tidak pantas itu maaf ya, apa boleh disebutkan nominal rata-rata honorer itu sendiri? Dan terus kenapa kayak tanggung jawab honorer itu sama besarnya Sama. yang kayak Iya, PNS iya. biasa gitu. Karena begini. Sebenarnya awal dibentuk tugasnya mereka sendiri itu apa sih? Nah, ini kayaknya seru ya di bidang Iya, honorer nih. Tapi banyak seru nih di bidang honorer karena karena apa? Satu, kenapa honorer ini bisa diangkat topiknya ini sekarang menjadi perhatian bagi pemerintah masyarakat gitu. Membludaknya honorer juga harus mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Karena gimana? Honorer ini kan dia taunya mungkin orang awam taunya pegawai negeri. Karena apa? Tanpa kita sadari seragamnya sama. Seragam, Ya. betul. Ya. Betul. Seragamnya sama, sepatunya sama, pemikirannya sama. Ketika honorer itu mencari pekerjaan, ya kan, dan dia sudah tahu syarat-syaratnya,
Yang pertama adalah satu, mengabdi pada negara, setia terhadap NKRI. Yang ketiga adalah menjaga rahasia negara. Gitu. Kenapa ketika menurut kita semua kita kaum muda berat lah ya seperti itu. Cuman mungkin menurut yang lain atau mungkin orang tua balik lagi ke lingkungan. Udah nggak apa-apa, ambil aja honorer, siapa tahu kan diangkat. Itu yang menjadi ada harapan ya. Ya. Cuman kalau jadi honorer ke PNS Bang, ada bisa tesnya lagi dulu, atau enggak langsung bisa dulu jadi? Peraturan di era Orde Baru honorer itu yang sudah berjalan 10 tahun sudah wajib diangkat sesuai golongannya. Jadi ketika dia masuk SMA, ya kan, sudah melewati masa pengabdian sama negara itu 10 tahun, sudah undang-undang ketenagakerjaan pegawai negeri sudah wajib diangkat. Tapi balik lagi ke regulasi pemerintah yang dimana kita sudah berganti rezim. Peraturan itu sudah pasti ganti dong, beda koki sudah pasti beda rasa, seperti itu. Berbicara pegawai, ya kan. Nah, sekarang untuk honorer yang sekarang ini kita terbentur sama undang-undang itu, gitu. Karena banyak pejabat yang bermain juga nih di bidang pengrekrutan pegawai regulasinya, Pak. Karena sekarang pemimpin kita ini presiden ini sangat arif, sangat jujur, ya jadi semua yang itu semua. Birokrasi yang memperlambat ketenagakerjaan seperti honorer itu ya dipangkas. Tapi menjadi perhatian juga honorer. Jadi honorer juga harus bisa mengangkat kinerjanya juga gitu, karena kan sudah tidak pasti nih ya. Jadi ya mungkin kalau misalkan itu harus bersekolah lagi, karena bagaimanapun juga sekolah tinggi itu bisa merubah cara kita pola pikir. Berarti kalau misalnya nih honorer Bang, kalau masih ada di pemerintahan honorer kan katanya mau dipangkas tuh honorer. Itu nasib honorer itu seperti apa? Apakah dia tetap bekerja, dia tetap bekerja. Haknya gitu. itu ada kontrak ya. Ada, cuman bedanya dia tidak mendapatkan hak pensiun. Nominalnya sama. Kalau PNS kenapa? Digantikan dengan apa pensiunnya? Tidak digantikan dengan pensiunnya, digantikan dengan ketenagakerjaan gitu. Jadi mungkin kalau di istilah BUMN itu adalah jaminan sosialnya, gitu. Jadi ketika dia berhenti bekerja, dia akan mendapatkan selama dia bekerja misalkan 7 tahun, ya dia hak-haknya 7 tahun dia akan dikeluarkan oleh pemerintah. Betul, tidak ada. Kalau bedanya dengan pegawai negeri ini bila mana sudah berkeluarga, bila mana sudah tidak ada umur, istrinya yang mendapatkan gitu. Dan keunggulannya kalau pegawai negeri untuk dari segi kesehatan, untuk pelayanan medis itu 2 anak itu di-cover oleh pemerintah. Bila mana pegawai negeri mempunyai lebih dari 2 anak sudah tidak bisa di-cover pemerintah gitu. Jadi udah cukup 2 anak gitu. Karena untuk mengerem juga keluarga berencana gitu, untuk menciptakan. Jadi banyak pegawai negeri juga ini yang banyak anaknya tapi tidak dipikirkan masa depannya. Nah, itu kan bisa membebani yang bersangkutan, seperti itu sih. Kalau Bang sendiri anaknya berapa sih Bang? Kalau saya kebetulan baru punya anak 2. Nggak mau nambah? Insya Allah kalau ada rezeki sama pandangan ke depannya juga lebih bagus, insya Allah nambah. Namanya anak itu kan rezeki dari Tuhan yang nggak bisa kita tunda-tunda kan gitu. Nah, mungkin dari saya itu aja sih pandangan bekerja di pemerintah, dan semoga ada enaknya ada enggaknya juga sih Bang. Kenapa? Ada enaknya atau enggaknya? Kalau ada ya? Ada enaknya ada. Kita ngambil ini kita bicara enak apa enggaknya nih. Kalau kita bicara enak pasti enak. Kita mau ngapel pacar atau mau ngapel saudara, kita dianggap wibawa. Berwibawa. Bukan babat kan. Kedua, dari segi kita bekerja, kita rapi. PNS kan rapi dong. Mungkin bijaksana banget nih. Kata PNS aja udah cinta ditolak cinta ditolak terus yang ketiga, tidak enaknya nih. Apa tuh? Tidak enaknya kita benar-benar harus menjaga tempat kita bekerja. Nama baik. Karena itu adalah nama baik. Nama baik harus kita jaga. Yang dimana Tuhan titipkan ke kita, terus kita harus jaga ke pekerjaan itu. Karena dimana kita mencari pekerjaan itu Tuhan titipkan, dan kita harus jaga itu kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh semena-mena kita mau ngapain. Pegawai negeri apalagi sekarang multimedia udah canggih nih. Sebentar foto tindak lanjut, bentar foto tindak lanjut. Apalagi media. Ini bicara media nih.
garing digiring terus ya kalau digiring terus opininya, Jadi, apalagi pemerintah nggak boleh, apalagi sekarang udah banyak media yang nggak bisa dibendung ya, jadi nggak betul. bisa kegosok begitu langsung. Nah, kalau dalam media itu kayak gimana sih, Kak? Nah. Istilahnya ngegosok gosip itu Nah, jadi kan tadi keuntungan secara di pemerintah dalam ya, mungkin media. ini dunia multimedia. Yang Kenapa? Naikin berita Iya, itu dari gimana, istilahnya gitu. pada dari gosip-gosip sekitar biar naikin Beritanya istilahnya berita itu. itu jadi keuntungan buat istilahnya Buat medianya perusahaan apa? itu, Oh, buat medianya, buat perusahaannya dong pasti. ya kalau untuk perusahaannya atau medianya sih kita lihat dari topiknya ya. Ini suatu yang hot atau yang bisa di banyak banget penonton yang akan melihat atau viewers yang banyak melihat atau gimana gitu loh. Kalau misalnya contoh yang nonton hanya atau yang baca hanya 1, 3, 5 orang kayak gitu, itu sangat tidak menguntungkan sekali untuk media tersebut ya. Berarti masih harus milih-milih gitu. Pasti ya? kalau itu pasti. Jadi kita ngeliat berita di mana yang berita ini sangat booming sekali. Betul. Kayak gitu sih. Nah, kalau Jadi dari harus dipilah-pilih. kalau dari Pilah, kakak tuh. sendiri istilahnya untuk istilahnya nge-boomingkan berita itu seperti apa sih? Istilahnya Apa dari topik. topik judul, apa yang kayak diambil kalau gitu. itu- Atau kalau ada itu- info-info dari istilahnya kan ada grup wartawan atau apa kan? Apa yang istilahnya Jaringan ya, jaringan atau kalau apa? ya jaringan. Ya paling ya bener tadi dari tema sih kita membedakan. Jadi misalnya contoh nih beritanya tentang contoh ya, kita contoh tentang si Sambo ya. Atau kita yang sudah tahu lah kasusnya seperti apa ya kan, sudah sangat tidak asing sekali. Itu tergantung dari kita berita yang kita naikin apa, jadi mengundang banyak peminat untuk membacanya. Kalau dari judul yang kita angkat aja udah tidak menarik dan tidak membuat peminatnya untuk baca, udah pasti ke bawahnya dan itu juga paragraf yang sangat kita jaga. Jadi jangan bikin penonton itu atau pembaca itu jenuh dengan kita membuat paragraf itu sampai 20, karena tergantung media ya. Kalau di media saya itu maksimal itu 10. Berarti Itu sekali udah banyak kalimatnya banget. terus menarik ya. Iya, dan itu pun harus menarik gitu Susah ya. nggak sih, Pemilihan Kak? kata-kata. Betul. Iya. Susah nggak sih kayak buat bikin berita biar menarik Iya. orang-orang? Pernah nggak? Iya. Gagal. Pernah nge-freeze Pernah sih nggak otak gagal? bisa stuck Paling gitu yang loh. udah launching kalau taunya nggak kemakan. Iya. Nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Jadi gini, Pernah nggak? kalau ada punishment-nya nggak dari perusahaan sendiri? enggak, jadi gini loh. Kalau dari saya sendiri sih judul dengan isi kita udah sesuai nih. Tapi terkadang pimpret kita itu tidak sesuai. Jadi kadang mereka sendirilah yang mengganti tema tersebut. Jadi karena kan kita Berarti kena revisi lagi dong. ya ada revisi, tapi revisi paling untuk di Tema di doang. tema Biar saja supaya kayak gitu. lebih hot gitu ya. Bener, sama ada mungkin pasti dikoreksi lagi dong dengan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa di dalam kalimat-kalimat tersebut gitu ya kan. Itu pasti akan dipilah-pilah lagi sama pimpret kita, jadi tidak langsung dirilis berita karena kita tidak punya link tersebut gitu ya kan. Berarti ada proses-proses selanjutnya Bener, gitu ya? ada Ya benar-benar sudah kalau benar itu cermat pasti. memilih-milih berita ya. Kalau itu pasti, kalau pemilihan tema itu pastilah. Waktu kasus Sambo ke TKP-nya langsung nggak? Kalau ke TKP-nya sih paling ke pengadilannya doang, itu juga paling cuma 2 kali doang sih. Jadi nggak ada wartawan? Ada banyak dari wartawan lah, dari media-media lain banyak. Cuman kalau untuk dari media saya sendiri itu cuman saya dan ada 2 orang lagi sih, tapi namanya kasus sekarang kan banyak ya. Iya. Yang lagi hot, yang lagi booming, jadi banyak mencar. Terus kalau mencari informasi nih di luar sana kayak gitu-gitu, ada hambatannya gak sih, Kak? Maksudnya kakak kayak berita cari gitu. berita di jalanan atau dapat info kayak gitu. Sinkronisasi Kalau berita. Iya. sinkronisasi berita atau itu hambatan nggak ada sih ya. Paling hambatan itu ketika kita mencari narasumber. Contoh kita di media saya kan juga di YouTube-nya kan ya. Jadi kita mau wawancara salah satu orang tersebut lah misalnya di dalam satu kasus tersebut. Itu kita benar-benar harus mempersiapkan apa yang mau kita omongin, dan kita juga harus lihat waktunya dia. Kadang waktunya dia namanya orang sibuk ya. Kadang suka ditarik sana tarik sini, dan kita kadang nggak punya kesempatan akan hal itu. Ditambah lagi dengan kita mungkin kurang mengerti lah untuk merayu dia gitu ya. Itu juga harus teknik-teknik dalam merayu untuk bagaimana dia mau kita wawancara tuh harus banget sih. Kita harus tahu kayak gitu. Apa ada izinnya? Izin dulu? Kalau itu mah izin ada pasti ya, Izin Mak. pasti ada. Ada. Nah, misalkan masalah perizinan nih, Kak. Misalnya udah izin nih. Nah, berita tayang nggak sesuai ekspektasi yang istilahnya yang kakak wawancarain. Terus
pernah minta gak sih take down gitu ya? istilahnya minta take down atau enggak kakak yang perusahaan itu yang digugat sama orang itu? Pernah ngalamin kayak gitu gak? Enggak, kalau ngalamin kayak gitu enggak, tapi kalau untuk take down dari YouTube atau video tersebut pernah. Bukan saya sendiri sih, tapi teman gitu ya kan. Itu karena dia gimana ya, kalau dibilang tidak sesuai waktunya gitu loh. Karena dia maunya itu video itu dinaikin atau dirilis itu seminggu sesudah acara atau itu ya kan. Nah ini dia bisa sampai sebulan dan itu dia nggak suka dengan cara yang itu, jadi tidak apa namanya, tidak komitmen dengan apa yang dia mau. Iya. Nah terkait hambatan di media nih, nah pernah nggak sih ada intervensi dari yang bersangkutan ketika diliput di lapangan setelah harus naik berita mendapatkan tekanan dari pihak-pihak yang tidak menyenangkan gitu, teror atau mungkin teror gitu, kan berbicara media gitu. Karena dari KUC sendiri gitu. Kalau di saya sendiri saya karena baru setahun, nggak ada sih kalau untuk masalah seperti itu, tekanan itu nggak ada. Paling tapi Mbak Uci, apa dengan adanya media kasus di bidang pemerintahan, di bidang penegak hukum ya, kita bicara penegak hukum. Dengan adanya media jadi kita tahu nih kasus-kasus seperti Sambo seperti apa, karena ada lebih terbuka. Betul. Satu dengan adanya sosmed di multimedia juga gitu. Jadi temuan TKP, kalau dulu kan kita lihat hanya sebatas ini dengan adanya diulang-ulang terus juga penyebarannya juga udah via blast gitu ya. Saya rasa gitu ya Mbak Uci ya, mungkin juga agak ngebantu juga gitu. Tapi kenapa sih kok pemerintah itu nunggu viral dulu baru bergerak gitu? Karena memang nggak bisa timnya pada kemana bang? Loh, gunanya pemerintah itu memang nggak sembarangan, jadi harus disaring, difilter. Ketika sudah difilter itu menjadi bahan temuan di pemerintah. Contoh nih, misalkan berita yang menurut ditampilkan oleh misalkan contoh lah Mbak Uci nih menampilkan pemerintah menghadapi resesi gini, pemerintah tidak bisa menghadapi gini dengan gangguan gini. Itu nggak boleh. Itu menjatuhkan citra pemerintah. Betul, iya. Atau kayak setelah viral baru ditindak itu seperti kenapa? Itu bukan pas viral dulu ya memang tugas dan kebanyakan rata-ratanya seperti itu sudah melapor loh. Sudah melapor tapi tidak tidak sesuai, kayaknya nggak adil, mereka tidak dapat keadilan, akhirnya mereka mencuat di Twitter dan itu menjadi viral, baru ditindaklanjuti. Sekarang kalau kita untuk seperti itu kita berbicara case ya, kita bicara case nih. Pemerintah juga mungkin untuk menanggulangi seperti yang case-case yang sudah terjadi itu, kenapa tidak menindak langsung? Karena memang harus dicerna dulu. Jadi jangan sampai salah tindakan, terburu-buru dan hasilnya juga nihil juga gitu. Tapi kalau berbicara case tadi sudah kejadian baru ditindak gitu ya kan, itu kenapa itu? Nah mungkin ada pihak-pihak yang memang harus dilibatkan dalam bidang itu. Jadi serta-merta mungkin di pemerintahan di bidang penegak hukum. Nah itu kan setiap provinsi atau setiap daerah kan ada badan koordinasinya juga gitu. Ketika daerah tidak bisa menangani, pemerintah pusat nanti akan yang menindak langsung. Cuman sorry itu bang, memang, mau nanya bang. Memang agak terlambat gitu. Sorry mau nanya, kan di luar dari ini kan kita pernah cerita-cerita ya abang di bagian kayak haki gitu kan, kayak istilah hak cipta begitu kan. Di bidang hukum, di bidang hukumnya kan, copyright kayak gitu. Kan waktu itu kan ada kasus tuh yang masalah Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week. Yang istilahnya tiba-tiba ada artis lah yang mengatasnamakan itu. Nah tiba-tiba kan viral tuh tindakan dari istilahnya dari pemerintah itu seperti apa? Sebenarnya itu bagus ya, namanya ide karya negeri, cuman idenya anak negeri itu ada yang memanfaatkan. Makanya pemerintah dengan cepat tegas gitu. Cuman sorry bang, sebelum itu kan pasti kan kayak yang artis ini kan daftar dulu dong ke hakinya dong. Iya. Apakah ada tim riset di dalamnya itu untuk istilahnya? Ini seperti kita istilahnya semua, kita semua berbicara haki ya, apalagi Citayam. Tahu nggak yang didaftarkan itu apa? Yang didaftarkan itu adalah nama daerah, makanya ditolak sama haki. Citayam Fashion Week, Citayam itu kan punya milik masyarakat Citayam. Masa didaftarkan Citayam gitu? Ya nggak bisa dimanfaatkan. Dan dia tidak izin sama pemerintah pemprovnya Citayam di sana. Di sana kan ada wali kota, ya kan? Ada beberapa lembaga, ada Dewan Pers, terus juga ada perwakilan gubernur di bawah naungan Gubernur Jawa Barat. Nah, itu yang pertama kesalahan yang bersangkutan. Nah, kedua dia memanfaatkan gitu.
itu bukan tindakan sosial, dia memanfaatkan ciptaan fashion week untuk mencari keuntungan pribadi di situ. Nah, kalau memang dia mau menciptakan ini jangan buat buat aja fashion week dengan yang bersangkutan. Contoh lah, misalnya fashion week apa gitu, Nah, kesalahan yang terjadi di bidang haki itu dia mendaftarkan provinsi atau nama daerah. Jadi cuman sebelum itu Bang, ada gak sih Bang, misalnya nih artis itu kan ngedaftar nih, contoh ya, ngedaftar, cuman ada gak sih dari hakinya itu ada tim riset istilahnya ke lapangan dulu, istilahnya nggak langsung dari persyaratan itu yang persyaratan apa yang udah dikumpulin. Jadi kalau kita terjun ke berbicara lapangan gitu loh. Balik lagi nih, karena saya bekerja di pemerintah, saya di teror pertanyaan bukan meneror, tapi kita ingin bertanya. Jadi kalau untuk haki, jadi proses pendaftaran haki itu jadi memang dibilang susah gampang, susah. Dibilang gampang tapi susah gitu. Nah, itu haki ini jadi pertama adalah pendaftaran. Setelah pendaftaran nanti dilibatkan oleh petugas yang namanya adalah penyelidikan. Dari penyelidikan nanti masuk lagi ke bagian pemeriksa. Setelah dinyatakan lulus oleh pemeriksa baru dipublish melalui media humas kementerian. Gitu. Nanti stakeholder yang bekerja sama dengan kementerian itu ada melalui contohnya di bidang apa hakinya. Kalau misalkan di bidang perdagangan, kita bekerja samanya dengan Kementerian Perdagangan. Misalkan hakinya di bidang keimigrasian, kerjasamanya dengan daerah dubes atau ekspatriat yang berada di lingkungan Indonesia gitu. Berarti nanti sih kalau mau haki bisa nih kayak gini nih, podcast gini nih, kita daftarin gitu ke haki bisa. Misalkan podcast Bacrit nih, kita daftarin ke haki bisa gitu sebagai apa namanya, sebagai daya dorong untuk milenial untuk berkarya gitu. Jangan salah, YouTuber ini nantinya akan kena pajak. Kenapa saya bilang kena pajak? Karena dia memanfaatkan Kemeninfo, di bawah naungan Kemeninfo. Dia menayangkan hak siar, ya kan? Tapi dia lupa membayar pajak. Cuman memang kalau nge-YouTube gitu harus ada pajaknya, ada pajak hak siar di sana. Nah, dari hak pajak hak siar itu dimanfaatkan oleh pengelola. Itu kan ada subscriber tuh di situ. Nah, kalkulasinya dihitung di situ. Keuntungan ratingnya itu di mana seperti itu. Banyak, misalkan contoh mungkin kayak Mbak Rara bekerja di restoran gitu atau gimana. Wah, restorannya belum terdaftar nih. Gimana? Nah, ini kayak kita gini nih, ayo kita daftarin ini, misalkan Rara Coffee gitu misalkan. Nah, itu bisa didorong juga. Cuman kalau misalnya itu Bang, tiba-tiba ada yang japlok kayak gitu, istilahnya sama nih. Sama. Itu bisa digugat ke pengadilan. Asal sudah terdaftar. Karena sudah terdaftar. Yang mana dulu yang terlebih dahulu ya? Karena dihitung dari tanggal penerbitan pendaftaran sampai tanggal pengesahan pendaftaran. Nah, mengenai mendaftar nih. Sekarang kan lagi viral ya, batik. Sebenarnya batik itu punya siapa? Kan Thailand, Malaysia nih mengakui. Jadi begini. Apa sih yang terjadi? Banyak itu kayak kalau berbicara batik tak lepas dari tak lepas nama kita budaya. Dan memang sudah mengakar di budaya Indonesia. Betul. Contohnya kita taunya batik di Indonesia ini berasal dari mana? Pasti dari Pulau Jawa. Betul. Gitu. Betul. Karena tidak diperhatikan oleh masyarakat, tapi tidak didorong oleh pemerintah setempat, akhirnya diklaim sama pihak negara lain. Nah, ketika sudah diklaim sama negara lain, kita baru kebakaran. Ya itu salah. Nah, kalau kita berbicara jenis, kita daftarkan jenis, ini agak panjang nih bro kalau kita berbicara. Cuman kalau misalnya contoh singkatnya Bang, batik nih. Nah, kalau misalnya kita daftarkan batik nggak bisa. Enggak, gitu. Maksudnya batik nih, misalnya kan istilahnya punya kita. Cuman kalau kita pengen hak ciptain itu, kita harus kemana kalau misalnya internasional? Jadi di badan internasional itu kan ada WIPO yang menangani di bidang hak kekayaan intelektual, di bidang merek, di bidang paten. Nah, ini harus ke situ lagi internasional. Di PBB itu ada yang menaungi di bidang haki, namanya di bidang WIPO. Apa namanya Bang? Di bidang WIPO. Namanya di bidang WIPO. Gitu, World International Patent Office. Berarti banyak banget nih kayak pengetahuan baru nih tentang banyak banget untuk kita berbisnis gitu. Mungkin pertanyaan saya, kalau misalnya kayak batik atau alat musik tradisional, apakah kayak kita rakyat biasa bisa mengeklaim atau harus negara gitu? Bisa. Jadi gini, kalau misalkan yang kan di Indonesia banyak suku nih, misalkan dari masing-masing lembaga suku adat gitu. Motifnya kali ya Bang. Motifnya.
Enggak, kita nggak berbicara motif, kita berbicara adat dulu gitu. Iya, Nanti itu motif belakangan setelah penentuan dari masing-masing masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan kita suku-suku yang berbeda nih, di masing-masing suku kita mempunyai ragam budaya gitu. Contohnya mungkin alat petik gitar gitu, mungkin ada budaya gendang gitu, alat musik gendang, suling itu kan macam-macam. Didaftarkan melalui pemerintah, pemprov gubernur yang di bawah naungannya. Jadi tidak serta merta langsung mudah kita gitu ini kita daftarkan ini Klaim enggak gitu, kita klaim. Misalkan suku Batak berada di naungan wilayah provinsi Sumatera Utara gitu. Yang dimana suku adatnya nanti kan ada tuh di data kantor sekretariat gubernur itu adat mana saja nih yang harus didaftarkan gitu. Dan kita berbicara adat, kita harus meminta izin masyarakat yang dimana di situ ada ketua adatnya. Berarti kita nggak bisa perorangan ya? Nggak bisa. Berarti Bisa organisasi berarti adat dong. dulu Ya, ya. bisa perorangan mungkin agak panjang ya prosesnya. agak panjang prosesnya. Betul, Jadi ada kalau organisasi mengatasnamakan itunya ya. atas nama adat suku itu lebih Kenapa cepat. nggak digerakin? Jadi untuk saat ini batik tersebut yang sudah mengeklaim itu negara apa, Bang? Kemarin kita dengar mungkin 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu Malaysia mengklaim sudah mengklaim, tapi di dunia internasional dia lupa bahwa budaya batik itu berasal dari Pulau Jawa. Nah, salah satunya yang diklaim lagi adalah Reok Ponorogo. Reok Ponorogo budaya tari-tarian tuh. Itu kan ekspresi budaya tari-tarian tuh, EBT itu maksudnya ya kan seperti itu. Dia lupa juga bahwa itu berasal dari Pulau Jawa. Terakhir adalah masakan Indonesia adalah rendang. Nah, terkait kasus rendang ini kita memang agak kesulitan mengklaim karena dulunya kita satu rumpun dengan Malaysia. Iya, betul. Satu rumpun. Melayu. Satu rumpun satu Melayu. Nah, kenapa saya bilang agak sulit karena dulu ini Indonesia dan Malaysia itu adalah satu rumpun. Nah, masuk pada zaman penjajahan terbagi menjadi dua. Bersejarah nih. Indonesia dan Malaysia dari segi sejarahnya nih. Nah, makanya makanya terbagi dua antara Indonesia dan Malaysia. Nah, dari segi masakan karena yang sudah terdaftar adalah rendang, jadi pihak Malaysia nggak boleh. Jenisnya boleh gitu, jenis rendang. Tapi kita namakan rendang, yang Malaysia mungkin daging lembek gitu. Dengan bumbu rendang nggak masalah dia daftarkan. Kan didaftarkan namanya. Namanya. Tapi kalau rasa sama ya nggak masalah. Itu di dunia internasional juga. Karena kita negara bagian kan dulu, satu rumpun dan satu budaya, satu nenek moyang. Sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dipermasalahkan. Cuman karena jadi gini, kalau berbicara hakim memang dibilang tidak perlu dipermasalahkan, ya memang benar. Tapi kalau kita berbicara menghasilkan ekonomi, pasti semua nantinya akan berebutan gitu. Dan menghasilkan kacau. Ketika kita lihat dipandang tidak menghasilkan ekonomi, kita tidak akan memerhatikan hal tersebut. Tapi kalau sudah menghasilkan ekonomi, udah jadi bisnis, tapi kayaknya nggak perlu ragu ya, budaya Indonesia kan udah di sini banyak banget ya. Apalagi dengan terbentuknya provinsi-provinsi baru. Udah banyak yang tahu dari Indonesia lah ya. Betul. Bukan dari Padang. Iya, maksudnya Padang itu kan salah satu wilayah di Nah, Indonesia. ini contoh nih kayak Mbak Rara nih. Mbak Rara juga bagus nih. Dia bekerja di bidang restorannya kalau nggak salah F&B. Di jualan kopi. Iya, jualan kopi. Jadi kopi barista. jadi barista. Kopi kan, contoh kopi nih, kita mengangkat kopi. Kopi itu di Indonesia sangat banyak, sangat banyak. Ada Gayo, ada Toraja, ada kopi luwak, ada kopi ini. Itu banyak banget. Mungkin bisa dipandang untuk kedepannya bisa bermanfaat lagi, atau mungkin itu kalau dari pemerintah. Emang kalau kopi dari perusahaan sendiri ya, kita nggak sebut brand ya. Iya. Yang dipakai itu kopi lokal. Kopi lokal semua. Oh, Kalau dari daerah perusahaan mana? saya ya, itu dia banyak sih dari daerahnya, jadi dia di blend gitu. Oh. Jadi misalkan kayak kopi Gayo misalkan, terus kopi dari Jawa gitu, itu di blend jadi satu, terus dibikinlah jadi kayak satu kesatuan lah gitu. Karena ada kan coffee shop yang kayak cuma satu daerah aja. Ya, kalau di perusahaan kita tuh kita pakainya blend, jadi dicampur dari daerah-daerah mana biar ngasilin bubuk kopinya yang luar biasa juga gitu. Kolaborasi rasa ya berarti Iya, yang benar. diangkat ya. Cuman kalau kopi paling banyak diambil di daerah mana? Kalau di istilahnya di perusahaan sendiri gitu maksudnya, di toko lah, Iya, di toko. Pabriknya lah, pabrik kopi ini dari daerah mana iya, aja? maksudnya dari daerah mana Untuk kopinya disajikan. untuk disajikan itu.
Tadi ngomongin Kopi, kopi ya, ya. kebanyakan dari daerah mana? Kalau di perusahaan aku banyak dari Sumatera, Kalimantan sih, dia kebanyakan Yang Nusantara lah ya. Iya, gitu. Kalau Valdo di properti ya? Iya. Bagian apa ya Valdo? Bagian lapangan lah, bagian marketing lah kita mah. Keluh kesahnya di kalau di properti itu pasti ada dong. Pasti ada dong. Iya, pasti ada. Apalagi kerja lapangan jatuhnya ya. Kalau kesan anak muda di bidang properti. Betul. Properti sekarang di Indonesia gimana? Anjlok nggak sih? jamur. Atau tetap gini? Enggak, masih tetap naik kok. Masih tetap Dikit-dikit naik lah. Kemarin kan agak penurunan. Sekarang dikit-dikit naik lah. Istilahnya udah mau ke normalnya lah, kayak gitu. Kalau istilahnya keluh kesahnya ya pasti ada sih keluh kesahnya. Kadang kalau misalkan kalau marketing itu kan pasti kan harus nyari bahan ya. Apalagi marketing properti nih, kita harus nyari bahan. Istilahnya ya kita harus keliling lah sama kayak wartawan, kayak mau nyari berita, kita harus keliling lah. Kadang-kadang Harus menganalisa. iya, kadang-kadang misalnya saya kayak mau ke komplek di PIK nih. Kalau di PIK itu agak ribet, cuman istilahnya penjualan itu banyak di daerah situ. Nah, makanya istilahnya kantor saya juga di PIK kan, istilahnya tadinya di SCBD, bagian istilahnya nanganin kayak di apartemen, penjualan apartemen, cuman karena ada project baru di PIK, saya istilahnya jadinya pegang ke PIK, cuman istilahnya emang di situ kalau untuk jual beli dalam sebulan ya lumayan oke kayak gitu. Kalau untuk marketing lain sama saya juga gitu lumayan oke. Cuman kesulitannya itu ketika kita mau nyari bahan di situ kan istilahnya kita baru datang ke situ. Sebelumnya kan ada marketing yang sebelum-sebelumnya kan. Betul. Nah, kesulitannya di situ. Kadang Jadi- udah duluan. jadi pembanding. Iya, udah duluan diambil marketing istilahnya dari perusahaan lain gitu. Jangan dibanding-bandingkan. Kayak gitu. Kita mau masuk nyari sendiri yang istilahnya notabene istilahnya langsung ke pemiliknya itu agak-agak susah. Kita harus perlu istilahnya friendly ke satpamnya, Isinya ya. kayak gitunya, Surveinya. surveinya. Kadang kalau satpamnya kita belum bisa kong kali sama satpam agak susah. Bersulit ya. Kadang kalau saya sendiri nih mau survei atau istilah mau nyari rumah di daerah situ pakai kan biasanya kan lebih enak pakai motor kan ya. Itu kadang sama satpam dicurigain. Sangkanya apa sih nih kayak gini-gini. Cuman kalau pernah bikin istilah analisis sama teman-teman, ketika pakai mobil ya langsung masuk aja jadinya lebih enak. Cuman kan kalau pakai mobil untuk kayak muter-muternya agak susah. Itu sih keluh kesahnya. Untuk properti ya, saya dulu juga pernah di properti. Untuk buyersnya kalau rumah itu apakah kita bilangnya ya investor properti atau cuma individual aja gitu? Kadang sih tergantung ya. Kalau misalkan kadang kebanyakan sih dari developer sih. Kalau untuk rumah developer ya, bukan investor ya. Cuman kadang kalau dari developernya itu ya kalau nyari-nyari sih ya pastilah namanya buat dijual lagi ya. Nyari yang istilahnya harganya banting harga. Karena kan kadang kalau developer itu lebih banyak istilahnya dia nyari ya yang tanah kosong sih. Contoh kayak di PIK kan developer istilahnya ya kalau di PIK mah developer udah kelas kakap lah ya. Cuman kalau developer kecil kayak masih perusahaan menengah kayak gitu-gitu ya dia istilahnya ngebangun istilahnya rumah tua atau tanah yang istilahnya bisa masuk ke harganya dia baru bangun kayak gitu. Baru menarik sih, PIK itu lagi dibangun banget loh ya. Iya. Dia sebenarnya Apalagi PIK 2 ya, betul. PIK 2. Konsepnya dia mau kayak BSD ya atau lebih dari BSD. cuman kalau misalnya Ya PIK kota dalam kota Betul, kali ya. betul. Iya, kota luar Kota ya. karena dia membelah lautan ya. Iya. Cuman kalau fix, kalau misalnya dibanding Di sama BSD. BSD, kalau pribadi saya sih mending di BSD sih. Oh, kenapa begitu? SD mana nih? Kayaknya Bekasi kan saran padahal PIK dikit. maju banget ya. Ya kalau PIK kan istilahnya secara itu kan ya mungkin kalau di Kasih saran dikit. PIK ya kalau orang Tiongkok mungkin cocok lah di situ. Cuman Feng kalau shui-nya, feng shui-nya ya, ada di kalau situ. feng shui. Cuman kalau menurut saya yang saya ngeliat dari pembeli kayak gitu-gitu kalau misalnya kebanyakan sih ya enakan ke BSD sih. Istilahnya yang kalau pribadi saya enakan Sejuk, di BSD, sejuk. lebih sejuk kayak gitu. Karena di pinggiran daerah. Kayak pinggiran daerah Perbatasan. gitu. Kalau di sana panas ya. Tapi kalau untuk dua-duanya akses ke airport tuh sama aja sih. Lebih. Cuman kalau aksesnya lebih dekat Lebih ke PIK. PIK, ya. Karena dia bikin istilahnya sekarang lagi bikin Dia jalan tol lagi. sendiri kan ya. Tol sendiri. Iya, tol Enaknya sendiri. begitu. Karena kan mereka juga kan niat untuk beli rumah di situ pasti karena perjalanan. Cuman kalau di PIK jualan itu kayak kacang tanah, gampang. Kalau agent-agent itu. Padahal harganya kan Harganya gila-gilaan Iya. kan. Cuman kalau di Tapi PIK ada, itu kalau pasti ada. harga tanah lebih murah daripada di Pondok Indah. Cuman kalau udah dibangun lebih mahal di PIK.
kayak gitu I Bang. see. Kenapa di Jadinya Pondok Indah lebih karena udah karena ya Karena emang kalau ini pemerintah lagi masuk. iya makanya nego ke sini. Kenapa kalau Kenapa berbicara gitu? Pondok Indah Mak? Karena perlu diketahui nih oleh teman-teman. Karena Pondok Indah itu adalah pusat sentra niaga. Di situ jalur-jalur hijau buat niaga. Kalau itu untuk di selatan. gitu. Nah, kalau untuk di Jakarta Pusat itu di daerah Harko Glodok. Nah, itu Jakarta Pusat. Kalau untuk di Jakarta Timur itu kawasan Pramuka. Di situ daerah Pramuka, sentra niaganya. Kalau untuk di Jakarta Barat mungkin kita tahu Tanjung Duren ya, itu niaganya. Tanjung Duren, oh itu masuk ya? Masuk. Kebon Jeruk juga mungkin. Kalau PIK ini kan masuknya ke Utara. Tuh. Utara ada 2, ada di PIK, ada di Kelapa Gading. Iya, Sebagai pusat niaganya ya. Karena mahal. Tapi kalau kita bicara Warakas murah gitu ya kan. Warakas murah gitu. Jakarta Barat, terus kita bicara Joglo, banjir, murah. Kan? Kita bicara Jakarta Timur nih. Nah, bicara Jakarta Timur, BKT, banjir. Yang banjir itu adalah Kampung Melayu. Melayunya. Karena memang daerah hilir kan, gitu. Jakarta Selatan, kita bicara Pesanggerahan ya banjir. Tapi kalau kita bicara Pejaten, Kemang, enggak, Pondok Indah apalagi. Tapi terakhir waktu pas banjir heboh itu banjir loh itu. Semua Jakarta banjir, bukan hanya daerah itu. Semua Jakarta Iya. dipastikan terendam sampai istana. Betul. Sampai istana. Jadi itu maksud. Jadi ragam kayak ya. gitu, iya. Ragam Jadi pekerjaan milenial. cuman kalau tanah di PIK emang agak murah daripada Pondok Indah. Kalau untuk tanahnya ya, cuman kalau untuk dibangun PIK istilahnya Pondok Indah setara lah. Kayak gitu, iya. Saran-saran nih Saran-saran apa? buat kita-kita yang lagi pengen mencari jati diri atau kesan-pesannya dari moto untuk Moto. teman-teman, untuk Betul. teman-teman. Untuk kedepannya. Iya. Saran-saran di gimana dulu nih? Ya bebas motonya. Mas tahu Sorry, apa? kayak moto saya untuk teman-teman adalah jalani hidup yang benar, bukan jalani hidup yang mudah. Nah, itu dari dari saya. Dari Uci. Dari Uci. Lagi mikir. Kalau moto sih kalau saya apa ya? Ikuti kata hati sih. Ikuti kata hati dan sama sih kalau lebih seperti itu juga. Dan satu lagi kita harus banyak-banyak menjalin komunikasi dengan banyak orang lah. Betul. Jadi kita Relasi. apalagi kita yang masih sekarang ini butuh banget Meniti nih karir ya. meniti karir. Relasi itu ke depan sampai ke Betul, depan ya. kayak gitu sih. Kalau Kalau untuk Bang dari banget Kamu menurut saya sendiri kalau untuk motivasi untuk membangun ya, terutama terutama untuk kayak kita nih remaja-remaja tanggung yang mau on the way ke dewasa ya. bahkan menuju orang tua ya. Bahkan menuju OTW senja nih. Gitu. Pertama adalah moto-motonya nih kalau untuk kita semua ya. Betul. Yang pertama adalah jadilah manusia yang bermanfaat. Betul. Gitu. Karena di mana kita menjadi manusia bermanfaat, karena kedepannya kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang belum tentu kita ketahui. Gitu. Yang ketiga adalah menabung. Yang keempat kita selalu berdoa agar diberikan kebahagiaan dan serta kesehatan. Amin. Yang kelima adalah bisa menjalin Sampai 10 kan nih, Bang? Enggak, sampai 10 sampai 10 ada honornya. Yang terakhir harus bisa menjaga kerukunan antar bermasyarakat, Umat teman beragama saudara gitu ya. dan umat Iya. beragama. Cukup 5 itu insya Allah sukses ke depannya. Dan sama yang terakhir adalah tidak malas untuk bekerja. Berarti 6 dong, Bang. Tidak, itu terakhir tambahan. Kalau untuk dari Kalau saya pribadi sih ya cukup singkat aja sih. Jadilah pribadi yang humble ketika kita di atas, kita harus ingat ketika kita di bawah. Keren. Istilahnya kayak semboyan padi lah. Iya, Ketika semakin berisi, semakin berisi merunduk. Istilahnya jangan lupa sama ketika kita lagi susah kayak gitu. Bukan Itu aja merunduk sih. untuk meninggi ya. Betul. Sudah merunduk kita menuai. Iya, betul. Sudah menuai. Kalau kita menikmati hasil dari menikmati hasil. Kalau dari Terakhir nih, sebagai closing statement. Ayo, Kemen. Kalau aku yang penting lakuin ya buat teman-teman lakuin hal yang bahagia aja, terus tetap semangat ngejalanin hari-hari. Pasti kalau ada di mana
saat kita capek gitu. Nggak apa-apa sih, take your time aja, istirahat gitu. Tapi jangan lupa besoknya bangkit lagi gitu, kayak semangat lagi gitu. Iya, jangan terlarut-larut. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sekian bincang-bincang Bincang kita. bincang Bacrit. Banyak banget Banyak cerita. Banyak banget ya. Dari segi media, properti, pemerintahan. Mungkin gak sih akan ada sesi kedua atau ketiga? Oh, ada dong. Bisa ya, bisa diatur lah ya. Nggak putus sampai di sini juga. Tapi yang pastinya semoga kita kedepannya sehat walafiat. Amin. Dan Bisa semoga apa yang kita ditemukan kembali. sampaikan Bermanfaat bermanfaat. sama teman-teman. Iya. Oke. Oke. Oke, sekian dari Bacrit. Sampai jumpa lagi. Bye.